Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril dari jurusan Administrasi Bisnis Prodi Administrasi Negara kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari sistem pembinaan karir. Sistem pembinaan karir dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Titik berat dari KPD sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja, sistem kepegawaian untuk mengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Sistem karir di sini yaitu memiliki sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang dan didasarkan oleh kecakapan tersebut. Nah, dalam sistem karir, kemungkinan naik pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditentukan. Jadi, dalam sistem karir di sini kemungkinan naik jabatan suatu PNS tersebut tanpa ujian atau pengangkatan dalam jabatan. Biasanya berdasarkan atas jenjang jabatan yang telah ditentukan. Biasanya jenjang tersebut berdasarkan 1 tahun, 2 tahun. Selanjutnya, manajemen kepegawaian. Apa sih manajemen kepegawaian tersebut? Manajemen kepegawaian ialah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Dan apa sih fungsi dari manajemen kepegawaian tersebut? Fungsi manajemen kepegawaian tersebut yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengkajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Nah, fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi perencanaan. Yang pertama, perencanaan atau formasi PNS. Yang kedua, pengadaan PNS. Yang ketiga, pengembangan PNS. Yang keempat, penilaian. Yang kelima, penghargaan. Yang pertama, yang tadi formasi PNS. Nah, di sini formasi PNS tersebut memiliki 5 poin. Yang pertama, jumlah dan susunan pangkat PNS. Terus yang kedua, diperlukan dalam satu satuan. Yang ketiga, organisasi negara. Jadi formasi PNS ini harus organisasi negara. Terus apa sih organisasi negara tersebut? Organisasi negara ialah instansi yang dimiliki oleh suatu negara, bukan swasta. Nah, yang keempat, untuk mampu melaksanakan. Jadi formasi PNS ini untuk bisa mampu melaksanakan suatu pekerjaan tersebut. Nah, terus gunanya apa sih kalau tidak ada formasi? Ya, jadinya kalau tidak ada suatu formasi, bisa jadi mereka tidak bisa melaksanakan suatu pekerjaan tersebut tanpa ada tes tersebut. Yang kelima, tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Jadi, PNS di sini mempunyai jangka waktu. Biasanya, jangka waktu tersebut biasanya 1 tahun, 2 tahun, dan setelah dari 1 tahun atau 2 tahun tersebut biasanya dipindahkan ke instansi lain. Yang pertama, tujuan formasi. Nah, di sini formasi tersebut memiliki tujuan. Yang mana tujuan formasi di sini ialah organisasi negara dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Jadi, tujuan formasi di sini ialah agar suatu instansi, bukan swasta ya, tapi instansi pemerintahan, mempunyai mutu pegawai tersebut. Pegawai tersebut memiliki mutu dan beban kerja dari suatu instansi tersebut sesuai apa yang diperlukan dari instansi tersebut. Biasanya tuh di instansi memiliki 3, terus 3 yang diperlukan. Jadi yang dimasukkan PNS disebut hanya 3 saja. Yang kedua, berdasarkan formasi. Formasi di sini disusun berdasarkan yang pertama, analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. Jadi yang pertama di sini harus dianalisis dulu berapa sih kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berapa. Terus yang kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia. Dan yang kedua di sini harus sesuai dengan jabatan yang tersedia. Jika sekretaris belum ada, maka dimasukkan sekretaris. Ya, itu tergantung dari suatu
instansi tersebut. Yang ketiga, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh suatu pemerintahan atau oleh suatu instansi tersebut. Nah, yang analisis kebutuhan, yang pertama harus berdasarkan jenis pekerjaan, yang kedua sifat pekerjaan, yang ketiga analisis beban kerja. Nah, terus jenis formasi PNS di sini memiliki jenis yang terdiri dari formasi PNS pusat, formasi PNS daerah. Formasi PNS daerah di sini terdiri dari 3, yaitu formasi PNS daerah provinsi, yang kedua kabupaten, yang ketiga kota. Penetapan formasi PNS. Formasi PNS surat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatkan pertimbangan kepala BKN. Jadi setiap tahun menteri tersebut menetapkan tanggung jawab dari perbidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatkan pertimbangan dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, formasi PNS daerah. Formasi PNS daerah di sini ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Jadi formasi PNS daerah di sini, formasi daerah di sini ada 3 yang tadi, yaitu provinsi, kabupaten, kota, dan ditetapkan oleh masing-masing daerah dan mendapatkan persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan. Jadi masing-masing daerah memiliki kepala BKN, dan kepala BKN tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kepegawaian tersebut terhadap instansi. Penetapan dan persetujuan formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah dilakukan berdasarkan usul dari PPK. Yang pertama PPK pusat, terus pengumuman, yang mana pengumuman di seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk lainnya yang digunakan setiap pengadaan PNS diketahui oleh umum. Dan jadi untuk pengumuman di sini harus melalui di muka umum, bukan hanya orang segelintir saja yang tahu, tapi di muka umum seperti di website, dan di website tersebut semua orang pasti tahu. Yang kedua, pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Sebelum tanggal penerimaan harus ada pengumuman, paling lambatnya 15 hari. Yang ketiga, dalam pengumuman harus dicantumkan yang pertama jumlah dan jenis jabatan yang lowong. Yang kedua, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Yang ketiga, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Yang keempat, alamat dan tempat lamaran ditunjukkan. Yang keenam, batas waktu pengajuan surat lamaran. Yang ketujuh, waktu dan tempat seleksi. Yang keenam, lain-lain yang dianggap perlu. Maksudnya yang setelah dari 7 tersebut, apa sih yang kurang? Terus dicantumkan dari pengumuman tersebut. Selanjutnya yaitu pengadaan PNS. Pengadaan PNS di sini udah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020, dan ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002. Lowongan formasi disebabkan yang pertama adanya PNS yang di PSK, PHT, dan MD, adanya perluasan organisasi pemerintahan. Lanjut,
Lanjut penyaringan, yang mana penyaringan tersebut memeriksa administratif. Surat lamaran yang tidak dipenuhi syarat dikembalikan kepada lamaran disertai alasan, dan yang memenuhi syarat disusun dan didaftarkan secara tertib. Nah, penyaringan, maksudnya penyaringan di sini ialah setiap ada pelamar kepegawaian harus memenuhi syarat, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka surat lamaran tersebut akan dikembalikan kepada pelamar tersebut. Apabila sudah terpenuhi, maka disusun dan didaftarkan secara tertib sesuai daftar tersebut. Kedua, yaitu panitia ujian. Panitia ujian di sini terdiri dari 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Yang mana ketua di sini bukan hanya tugasnya ketua saja, tapi ketua di sini merangkap menjadi anggota, dan sekretaris juga. Sekretaris akan merangkap menjadi anggota, dan anggota tersebut fokusnya di anggota. Yang ketiga yaitu tugas panitia ujian. Yang keempat, materi ujian. Yang kelima, ujian. Yang keenam, pengumuman pelamar yang diterima. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.